Leksionari Harian Gereja Kristen Jawa. Kamis, 23 April 2026. Minggu Paskah 3. Catatan peziarah. Ditransformasi di tengah keterasingan. Titik awal, keterasingan dan jeritan yang didengar. Allah mendengar erangan mereka dan Allah mengingat kepada perjanjiannya. Keluaran 2 ayat 24. Keterasingan sebagai ruang tunggu. Pelarian Musa ke Midian bukanlah akhir, melainkan masa persiapan. Dalam keterasingan, Allah membentuk karakter kepemimpinan yang peduli pada yang lemah. Jeritan ciptaan. Konteks penderitaan Israel selaras dengan tema Paskah ekologis. Jeritan umat tertindas di Mesir mencerminkan jeritan bumi, rumah Tuhan, yang kini rusak akibat eksploitasi dan krisis ekologis. Allah tidak pernah tuli terhadap rintihan ciptaannya. Daya tahan peziarah. Hadirat Sang Gembala di lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Mazmur 23 ayat 4. Pemeliharaan Allah tidak selalu berarti pembebasan instan dari kesulitan. Bagi gereja yang hidup di era disrupsi, Mazmur 23 adalah jaminan. Sang Gembala tidak mengangkat kita keluar dari lembah kekelaman, melainkan berjalan bersama kita melaluinya. Hadiratnya adalah tongkat yang menuntun arah GKJ untuk tetap relevan dan dinamis, serta gada yang melindungi umat dari keputusasaan. Panggilan peziarah, imamat rajani di tanah asing. Tetapi, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. 1 Petrus 2 ayat 9. Identitas baru. Keterasingan, seperti Musa, kini diberi makna baru. Kita adalah pendatang dan perantau, ayat 11, yang berarti standar hidup kita tidak ditentukan oleh duniawi, melainkan oleh kerajaan Allah. Misi pro-eksistensi. Menjadi umat pilihan bukanlah privilege eksklusif, melainkan panggilan untuk hadir membawa dampak positif. Gereja dipanggil untuk mewartakan belas kasih dan merawat ciptaan di tengah masyarakat majemuk. Jembatan transformasi menyintesiskan peziarahan umat. Ketiga bacaan ini bukanlah teks yang terpisah. Keterasingan dan penderitaan sebagai masa lalu dihubungkan ke arah tujuan kemuliaan kita sebagai agen perubahan untuk masa depan oleh satu jembatan penyambung yang tak bisa patah. Pemeliharaan Sang Gembala di masa kini. Peziarahan kita adalah pergerakan aktif melintasi jembatan ini. 1. Keterasingan dan penderitaan. Keluaran 2. 2. Sang Gembala yang menuntun. Mazmur 23. 3. Imamat yang rajani. 1 Petrus 2. Matriks teologis. 3 lensa peziarahan umat. Keluaran 2 ayat 15b sampai 25. Masa lalu dan fondasi. Mazmur 23. Masa kini dan penghayatan. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 12. Masa depan dan tujuan. Konteks historis. Pelarian Musa ke Midian. Lembah kekelaman, dan umat yang tersebar atau diaspora. Realitas manusia, keterasingan, penderitaan, dan jeritan umat. Kerapuhan yang membutuhkan tuntunan, serta hidup sebagai pendatang di dunia asing. Mendengar, mengingat perjanjian, dan memperhatikan. Menyertai, memelihara, dan menghibur. Memilih, menguduskan, dan memanggil dari kegelapan. Respon umat atau praksis. Menanti waktu Tuhan dalam keterasingan, menyerahkan diri pada pimpinan Sang Gembala, menjadi saksi dan merawat perbuatan baik. Menghidupi Paskah ekologis, bumi sebagai rumah peziarahan. Kesadaran bahwa kita adalah pendatang dan perantau, 1 Petrus, seharusnya tidak membuat kita abai terhadap dunia. Sebaliknya, karena bumi adalah rumah Tuhan, tempat kita menumpang sementara, identitas sebagai imamat rajani menuntut kita menjadi penata layan, stewards, yang setia. Kebangkitan Kristus tidak hanya menyelamatkan jiwa, tetapi memulihkan ciptaan. Jeritan bumi, Keluaran, memanggil gereja untuk melakukan pertobatan ekologis.